Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bang Jaini. Sebentar lagi gue puterin ya ceramah Kiai Sang Pencerah di Indonesia. Yang dulu tuh ini ceramahnya tuh sekitar setahun yang lalu. Mungkin nih gara-gara ceramah ini nih dia tuh beliau tuh menginspirasi para sejarawan, para nasionalis buat nge-track data lagi, buat ngecek data lagi. Dan alhamdulillah nih kayaknya nih kiai ini nih bukan kiai sembarangan. Ini emang kiai pilihan Allah yang diturunkan sama Allah tuh untuk membebaskan bangsa Indonesia itu dari penjajahan spiritual dan penjajahan material dan penjajahan kolonial yang akhirnya itu menjadikan korban dengan adanya kejadian kayak begini nih. Orang-orang Indonesia nih kalau misalnya anaknya pengen dikawinin dia mikir dua kali lah. Nanti entar cucu lu itu nanti haplogrupnya gay, haplogrup Yahudi Askenazi, dan itu tuh hal yang tidak bisa dibantah secara ilmiah. Misal kita tonton aja ya videonya Kiai Sang Pencerah Bangsa. Buktinya kagak ada satupun keluarga mereka masuk dalam syuhada Indonesia. Coba yang pura-pura berani itu, yang sok berani, urut dari namamu sampai Ubaidillah, ada nggak yang mati di medan perang? Urut. Jangan bawa-bawa Panglima Hunain Sayyidina Ali, jangan bawa-bawa Panglima Karbala Sayyidina Husain. Mereka adalah cucu Rasulullah. Tapi urut dari Ubaidillah sampai namamu, ada tidak yang mati di medan perang? Saya berani untuk bertaruh, tidak ada di antara nama itu sampai mereka yang mati di medan perang untuk membela agama Allah. Situ tuh beliau tuh bilang, trek dari Ubaidillah sampai diri lu, ada nggak yang pernah menjadi syuhada Indonesia? Ada nggak yang pernah mati itu ditembak tuh untuk membela Indonesia? Ada nggak yang pernah mati syahid? Ada nggak yang pernah mati jihad? Wah, dia kan, waktu dulu gila nih Kiai Imad nih, keren banget nih. Apakah nih Kiai Imad nih? Ternyata tuh emang Kiai Imad itu bukannya tukang fitnah yang di-framingin sama dia apa segala macam ya. Dia sebelum berkata itu dia neliti dulu, dia baca buku dulu, dia semuanya tuh dia ituin dulu. Makanya dia tuh berani mengeluarkan kata-kata berikut, yaitu loh. Bener kata Socrates itu, berani itu bukan masalah nyali. Berani itu tuh mesti pinter dan bener. Kalau kita pinter, kita bener, kita pasti berani. Kalau kita udah pinter terus kita bener, kita nggak berani, mesti dipertanyakan itu kondisi kejiwaan kita gitu loh. Makanya gue salut deh sama Pak Kiai gue Gus Puat ya. Wah, dia kalau udah masalah kebenaran tuh nomor 1 di depan, siapa itu tuh terjang gitu loh. Terus gue tanya, kenapa sih Pak Kiai nekat banget sama kebenaran? Kebenaran itu tuh tajilinya Allah. Kebenaran itu tuh pakaiannya Allah. Allah itu maha benar. Jadi kalau kita menolak kebenaran, berarti itu kita nantangin Allah, kita nantangin Tuhan. Sekarang kita jadi budak setan, tapi kita jadi budaknya Tuhan, gitu loh. Jadi sekarang nih, buat orang-orang yang sok, udahlah jangan inilah urusan ini nih, kita berdamai gini-gini. Lo kalau misalnya ngajakin dia damai tuh, berarti lo membuka kesempatan buat anak cucu gue ntar tuh bakalan didoktrin sama doktrin-doktrinan bangsatnya dia, doktrin-doktrinan kurafatnya dia, gitu ceritanya. Sorry ya gue berapi-api, gue gedek banget sih. Udah kayak begini, udahlah jangan berkelahi. Kayaknya nih urusan masalah politik gitu. Lu kalau urusan masalah politik gue nggak pernah komen, gue nggak pernah komplain, gue nggak pernah bersuara apa segala macam. Ini nih urusan akidah, ini urusan kebenaran, ini urusannya nama baiknya Rasulullah tuh lagi dijelek-jelekin gitu loh. Dan kalau Kiai Imad nanya itu tuh ada nggak yang mati sebagai syuhada? Kayaknya sih nggak ada. Tapi kalau ada nggak yang mati sangit sebagai pemberontak? Banyak, ya. Aidit sampai marganya Aidit itu tuh dicoret dari Rubito Alawiyah, bukan marga itu. Kedua, Musawa
terus badak bersaudara apa segala macam, dan semuanya itu ada yang mati, tapi matinya dijedor, matinya mati sebagai pemberontak, matinya itu mati sebagai pengacau bangsa Indonesia gitu loh. Hidupnya itu tuh buat menjajah bangsa kita, sekarang matinya juga jadi mati pemberontak, bukan mati suhada. Jadi Kiai Imad itu statementnya itu tuh dibaca dulu, diteliti dulu, dinin dulu, dan omongannya Kiai Imad itu menjadi inspirasi para sejarawan termasuk Bapak Anhar Gonggong, yang ternyata beliau adalah keturunan raja, dan raja itu tuh dibantai semuanya tuh sama Belanda. Itu kerajaannya kalau nggak salah di daerah Sulawesi Selatan tuh, di kepulauan apa gitu tuh. Dan akhirnya Bapak Anhar Gonggong inilah yang menjadi rujukan patokan para sejarawan-sejarawan untuk meneliti lagi bahwa benar ternyata klan Habib ini adalah klan yang dibawa oleh orang-orang Belanda untuk menjajah di bangsa Indonesia. Sekarang kalau udah ada yang ngomong, hentikanlah ini perpecahan umat Islam yang mana? Dia kan, ya Allah, track lagi lah tuh ceramah-ceramahnya dia tuh yang mengecilkan kiai-kiai pribumi ya, yang mengecilkan bangsa. Bahkan presiden gue tuh, Presiden Joko Widodo tuh pernah dibilang, buka celananya mungkin lagi main. Gila kan tuh, bangsat kan tuh. Dan itu orang kagak ditangkap gitu. Dan itu orang memang provokator. Itu orang tuh emang bener-bener tuh, bahwa yang kemarin di Kerawang itu tuh ada orang yang pakai baju pecintanya dia tuh. Itu dia yang bikin persekusi. Harusnya yang kayak begitu tuh dikelarin lah gitu. Yaudah gitu aja dari gue, Bang Zaini. Ntar gue pengen bikin vlog lagi tentang orkestra kemunafikan yang dipimpin oleh Dirijen Mbak Alawi. Ini gue terinspirasi dari kontennya Mas Rifki Jul.